cara bagaimana agar dosa-dosa kita semua mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di kajian, kita runtut kajian pertama sudah, babnya, pasalnya, masalahnya sudah kita jelaskan. Kajian kedua sudah, insya Allah semuanya ingat. Kalau yang ingat, kalau nggak ingat, cari aja di video Pak Muhammad Alek ya, Muhammad Nur. Nah, udah mudah itu. Nah, kemudian yang ketiga kita sudah bahas, ini yang keempat. Cara agar lebih mudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bagaimana agar dosa-dosa kita semua mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjawabnya dengan beberapa cerita berdasarkan dari dalil yang kita ambil di dua kitab. Yang pertama, di tiga kitab. Yang pertama, nama kitabnya Nasaihul Ibad. Yang kedua, nama kitabnya Sahih Jami'us Saghir Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabrani. Yang ketiga, nama kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Ketiga-tiga ini merupakan kitab hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ditulis dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, suatu hari Abdullah bin Mas'ud, ada yang pernah dengar nama itu? Itu nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliaulah yang memasukkan Islam pertama di Indonesia. Yang makam anak beliau sekarang ada di Tapanuli Utara. Pernah ke sana? Belum ya? Itu dekat Barus. Itu merupakan anak dari Abdullah bin Mas'ud yang diantar Abdullah bin Mas'ud untuk menyampaikan Islam ke Indonesia pertama di Barus. Nah, itu makamnya lewati tangga beberapa, sampai entah berapa ratus tangga itu. Nanti kalau mau rihilah nanti kapan-kapan, Ustaz kita jalan-jalan, Ustaz kita ke sana. Tapi kalau yang agak-agak sedikit besar biasakan jogging dulu gitu ya. Soalnya tangga itu ya. Ini bukan nyindir ya, nyipak sebenarnya jam segini udah. Nah, udah. Dalam kitab tersebut dijelaskan, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, jangan pernah kalian lupakan cerita tentang sepotong roti." Itu kalimat. Jangan pernah kalian lupakan cerita tentang sepotong roti. Kemudian kisah pun dimulai, kan? Cereng, kalau sinetron kan gitu kan, kalau sinetron kan. Ceritanya, di masa Nabi Allah Musa ada seorang rahib. Rahib itu ulama yang sangat-sangat kuat ibadahnya. Dia beribadah kepada Allah 70 tahun. 70 tahun dia beribadah kepada Allah non-stop sampai dia sangat dekat dengan Allah. Sampai segitu kuatnya iman dan banyaknya ibadahnya, syaitan iri kepadanya. Iblis pun iri kepadanya. Dan karena iblis iri kepadanya, iblis mencari jalan, olah tipu daya agar orang tersebut tersesat jalan. Terakhir, iblis itu menyerupakan dirinya kepada seorang wanita yang sangat cantik, serba sangat. Kalau nengok di sini nggak ada kayaknya yang begitu. Ini sedang jujur kan, nggak boleh bohong si puasa kan. Jadi agak terima aja gitu ya. Karena sedang jujur kan, nggak boleh puasa. Tapi daripada batal pahala puasa awak kan, bagus awak jujur gitu kan. Kalau di sini belum ada, insya Allah gitu ya. Entah kalau udah meninggal nanti di surga sama-sama bangun tuh udah cantik semua lain gitu kan. Segitu cantiknya wanita tersebut, dia datang kepada rahib tersebut, digodanya rahib tersebut jebol. Artinya rahib tersebut kalah godaan dengan godaan iblis. Sehingga ini yang paling penting, jadi iktibar pertama buat kita. Iktibar pertama buat kita, godaan laki-laki paling kuat adalah
perempuan. Nah makanya kalau pas sedang cari ngabuburit, cari makanan untuk buka puasa, jangan biarkan bapak pergi sendiri. Nah ini ya, mohon nanti kalau bagian itu dipotong di video ya. Kenapa begitu? Karena memang godaan paling besar laki-laki adalah perempuan. Pernah Ustadz pulang saat ceramah puasa itu pagi, nggak bilang kapan ya, di lampu merah sini. Begitu, nggak usah nyaut lu udah bilang. Udah, begitu pas sampai ke lampu merah, di sebelah Ustadz itu ada bapak-bapak kebetulan sama istrinya, sama anaknya di tengah. Udah, pas agak ke depan sedikit, ada perempuan pulang jogging, naik sepeda, bajunya sedang berkeringat. Nah, kan bisa tahu kan pakaian jogging perempuan. Di sini lampu merah sini, gitu Ustadz nengok di mobil ini kan, tengok dicubit perempuan nih suaminya. Ih bapak, selama lama dari itu aja bapak tengok nih. Enggak, aku nengok Suzuya ini. Gitu. Itu bayangkan itu. Sedang sama istri di belakang yang naik sepeda ditengoknya. Bahaya itu. Kenapa? Makanya cobaan laki-laki paling besar adalah wanita. Jangan bilang dia ustadz, jangan bilang dia kiai, jangan bilang dia abun, jangan bilang dia ulama. Makanya kalau kita dengar di berita-berita kiai pondok pesantren berbuat begini-begini kepada santrinya, na'udzubillah. Tapi ada, itu nggak janggal karena di masa lalu pun begitu. Makanya kita wajib menjaga. Dan kita yang sudah punya suami itu jaga juga. Jangan sampai si bapak ngabuburit cari penganan untuk berbuka sendiri, bahaya. Double ya itu. Kalau dalam bahasa Arab namanya ismut tafdhil, yang bersengatan, sangat-sangat bahaya itu. Pergi. Udah, itu makanya penting. Udah. Terjadilah dosa yang dilakukan oleh rahib tersebut. 7 hari 7 malam dia berzina dengan wanita tersebut yang hakikatnya adalah iblis. 7 hari 7 malam dia sempat berzina dengan wanita tersebut. Setelah itu, setelah dia berzina begitu, sadar dia, ya Allah, betapa banyak dosaku ya Allah. Sehingga dia nggak berani lagi memakai pakaian ulamanya. Dia mengasingkan diri ke tempat yang belum ada orang yang mengenalinya. Dia pergi jalan kaki dengan baju lusuh sampai ke suatu daerah di pinggir pasar. Pas saat itu dia lihat ada 12 rombongan peminta-minta. Nah, bukan partai pengemis ya, peminta-minta. Kalau keseringan nonton film Cina tahu dia partai pengemis gitu kan. Peminta-minta. Begitu dilihatnya ada 12 orang, dia masuk sama mereka. Tujuannya apa? Biar orang nggak mengenali dia. Dengan pakaian lusuhnya, pas sampai malam dia tidur bersama dengan 12 orang tersebut. Yang menarik, 12 orang peminta-minta dan pengemis tersebut setiap malam ada jatah makanan. Masing-masing mereka satu yang diberikan oleh pemilik pasar tersebut. Jumlahnya 12. Karena ada ulama tersebut satu, sehingga satu orang sudah tidak kebagian. Begitu mau dimakannya, dilihatnya seorang anak kecil, bukan terlalu kecil, anak yang memang bisa diajak untuk meminta-minta, masih bocah dia. Dilihatnya bagian dari 12 tersebut, diambilnya roti dia, dikasihkannya untuk anak tersebut. Biarlah kau yang makan nak, aku udah terlalu banyak dosa. Disebutkan dalam kitab tersebut, 1 bulan setelah itu orang tersebut dipanggil pulang, mati, meninggal dia. Kemudian Nabi fi hadhihi zaman, di zaman tersebut Allah perlihatkan di akhirat nanti orang tersebut dilihat oleh Nabi Musa pada waktu itu, orang tersebut dibawa 70 tahun ibadahnya kepada Allah. Kemudian ditimbang dengan 7 hari dosa berzina dengan si wanita. 70 tahun ibadahnya kalah dengan 7 hari dosa zina. Kemudian setelah dia berzina, dia bertaubat, sehingga dia kan masuk ke dalam golongan orang-orang peminta-minta. Ibadah dia apa? Sepotong roti yang diberikan kepada anak-anak.
7 hari dosa berzina yang mengalahkan 70 tahun ibadah ditimbang dengan sepotong roti, maka yang menang sepotong roti kalah 70 tahun 7 hari berzina. Inti yang mau dibilang, kita nggak tahu kunci taubat kita itu di mana Allah terima. Kita nggak tahu kunci surga itu di mana Allah titipkan. Sekecil apapun kebaikan, itu tetap kita lakukan. Kenapa? Ada yang karena roti diberikan kepada fakir miskin, dia dihapus dosanya, masuk surga. Rahib yang kita ceritakan. Ada yang cuma karena memberikan air minum kepada anjing kehausan. Semua dengar kan? Tahu kita kan? Dia masuk surga karena kena kuncinya. Lah kita nggak tahu kunci amal ibadah kita di mana. Bisa jadi kunci amal ibadah kita sedekahkan roti untuk Ustadz Lebaran. Kan bisa jadi. Ini bagian dari promosi. Ya kan, siapa tahu Ustadz, ini Ustadz siapa tahu ini kuncinya. Udah sekitar seorang kan jadi, udah selesai. Itu kan contoh ya. Jangan diambil hati, wujudkan saja lewat perbuatan, nggak masalah. Ya, enggak, itu contoh. Makanya rajin-rajin sedekah. Makanya tempo hari yang kita jelaskan hari kemarin, hari Senin. Kalimatnya saat kita punya orang tua, kita memberikan makanan untuk orang tua. Kita punya saudara kita yang miskin, ke saudara dulu yang miskin dikasih. Jangan kita sikit-sikit nanti aku kan berjamaah sama jamaah, jangan. Yang paling utama qaribuha adalah orang-orang terdekat kita. Jangan cari orang miskin di ujung langit, tapi carilah saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Itu yang paling penting. Target-target kita orang-orang yang masih senasab, masih tetangga, jiranaka, tetangga-tetanggamu yang memang susah. Nah, begitu juga dengan yang yatim. Cari yang dekat-dekat dulu. Nah, yang masih tetanggaan, yang masih kerabat dulu pertama. Jangan kalau ke orang baiknya nauzubillah, ke abang sendiri nggak mau, kakak sendiri nggak mau, adik sendiri nggak mau. Jangan. Harus lebih baik kepada adik dan abang saudara senasab. Itu disebut qaribuha. Yang kedua, saudara atau disebut ikhwanuka, tetangga-tetanggamu, jiranuka. Tetangga-tetangga kita itu adalah orang-orang yang juga kewajiban kita untuk ikut membantunya.